TV QD Mini LED di tahun ini jadi sorotan banget nih buat yang cari TV untuk atas layar yang bagus dengan harga yang terjangkau. Dengan yang sudah kita review nih TV-nya dan kita riset juga nih, kita merekomendasikan 5 TV Mini LED 10 jutaan terbaik tahun ini untuk kaum mendang-mending pastinya. TV Mini LED mana yang sesuai kebutuhan kalian? Pastinya tonton video ini sampai selesai ya. Hai, welcome back to Hai Elektronik. Bersama gue Ahmad. Pada video kali ini gue akan merekomendasikan nih 5 smart TV yang baru rilis nih di tahun ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ingatin lagi nih buat kalian yang nonton tapi belum subscribe, di subscribe dulu yuk sekarang. Dan pastinya nih jangan lupa untuk nyalain juga nih lonceng notifikasinya ya. For your information ya, 5 TV Mini LED yang direkomendasikan rata-rata ukuran terendah nih 55 inci dengan harga sekitar 10 jutaan. Jadi masih ada seri Mini LED brand lain nih dengan ukuran 65 inch ke atas ya, karena TV Mini LED ukurannya rata-rata gede ya, sampai 85 inch, bahkan ada yang 100 inch. Nah, yang pertama ada TCL C6K, dimana pastinya sudah QD Mini LED di tahun ini yang naik kelas ya. Yang sebelumnya di tahun kemarin itu seri C655 masih QLED. Nah, TCL C6K sudah 4K 144 Hz natif dengan PRR di 144 Hz dan DLG di 240 Hz, support HDR10+ dan Dolby Vision IQ dengan panel terbarunya XPA ya, dengan color gamut di 93% DJI P3 dan static kontrasnya nih di 6000/1 dengan kedalaman warna di 10 bit ya, 8+ FRC. Untuk brightness tipikalnya di 450 nits dengan peak brightness-nya di sekitar 700 nits. Pastinya sudah local dimming ya, dengan titik dimming zone-nya di 180 di 55 inch. Walaupun nih cuma 180, tetapi dengan teknologi barunya nih seperti Halo Control teknologi yang menggabungkan nih chip LED microlens terbarunya dengan Super Micro OD, di mana jarak backlight-nya nih semakin dekat dengan panelnya. Nah, untuk gaming pastinya sudah lengkap banget ya untuk fitur gamenya, seperti modenya seperti PRR dan ALM. Untuk gambarnya juga tersedia dengan pilihan 3 tema gambarnya. Nah, untuk informasi dan settingan game cepat juga pastinya tersedia untuk ganti mode gambar gamenya, dan lain-lainnya juga pasti tersedia di gambarnya nih. Untuk HDMI 2.1 pastinya sudah tersedia ya, dengan full bandwidth di 4K 144 Hz dan DLG untuk Full HD-nya di 240 Hz di HDMI ketiga dan 4 ya. Untuk AMD FreeSync Premium Pro dan G-Sync kompatibel juga tersedia nih di PC dengan grafik Nvidia ya, kalau kalian mainnya di PC. Nah, untuk OS-nya pastinya sudah Google TV dengan base OS Android TV 14 dengan SoC MediaTek Pantonic 700 atau MT9653 dengan 4 core ya, Cortex A73 dengan kecepatan di 1400 mHz, grafik Mali G52 terbaru nih, 2 EE dan RAM 3 GB dan penyimpanan internalnya nih di 32 GB. Nah, yang kedua nih yaitu Hisense U6Q, dimana sudah ulet ya bahasa marketingnya Hisense untuk quantum dot dengan mini LED, dan seri sebelumnya tahun kemarin yaitu U6N yang juga sudah quantum dot dengan mini LED, cuma tidak masuk ke Indonesia ya. Nah, untuk Hisense U6Q sudah 4K 144 Hz natif dengan PRR di 144 Hz dan DLG 240 Hz, juga support HDR10+ adaptif dan Dolby Vision IQ dengan panel PA dengan color gamut di sekitar 90%-an DJI P3, static kontras di 5000/1 dengan kedalaman warna di 10 bit
8 plus apersi. Brightness tipikalnya sama ya, 450, dan peak brightnessnya di sekitar 800 nits. Pastinya juga sudah local dimming ya, dengan titik dimming zone di 160 di 55 inch. Nah, untuk gamingnya pastinya sudah lengkap juga nih di kelasnya. Fitur game modenya seperti PRR dan ALM juga sudah support ya. Begitu juga gambarnya nih, ciri khas Hisense ya, dimana terdapat settingan untuk mempermudah permainan seperti mode gambar gamenya ya, dan aktifkan FreeSync Premium untuk HDMI 2.1 nya yang full bandwidth juga tersedia ya di HDMI ketiga dan keempat untuk 4K 144 Hz dan DLG 240 Hz nya. Untuk OS nya menggunakan FIDA 8.5 dengan HiView AI Engine nih. 4K SoC nya MediaTek Pantonic 700 atau MT968 dengan 4 core Cortex A73 dengan Mali G52 MC1, RAM 3GB dan internalnya 32GB. Yang ketiga nih, ada Xiaomi TPS ya, keluaran tahun 2024 kuartal keempat dari brand Xiaomi yang jadi penantang baru nih di segmen mini LED entry level. Jujur, sebelumnya gue meremehkan ini TV ini, tapi pas coba langsung nih, quartz layarnya nggak kaleng-kaleng. Tahu kan kalau dengar nama Xiaomi si perusak pasar. Nah, ini nih bener nih. Pastinya juga sudah quantum dot dan mini LED di 4K 144 Hz natif dengan PRR di 144 Hz dan gembosnya juga di 240 Hz Full HD, dan juga sudah support HDR10 Plus dan Dolby Vision EQ dengan panel PA dengan color gamut cukup luas nih di 94% DJI P3. Status kontrasnya di 5000/1 dengan kedalaman warna nih di 10 bit natif nih tanpa apersi yang membuat gradasi warnanya lebih baik nih di kelasnya. Untuk brightness tipikalnya juga sangat terang ya di 600 nits dan peak brightnessnya di 1200 nits. Pastinya juga sudah full array local dimming, dimana dimming zone-nya nih 308 di 55 inch nih. Wow, paling gede ya di kelasnya. Untuk gamingnya sayangnya tidak ada gambar juga, tapi game modenya seperti ALM dan AMD FreeSync Premium tersedia di TV ini untuk memperlancar permainannya. Nah, pastinya sudah support 4K 144 Hz dan gembosnya di 240 Hz Full HD. Untuk HDMI 2.1 nya juga tersedia ya dengan full bandwidthnya di HDMI ketiga dan HDMI keempat. Nah, untuk OS nya pastinya sudah Google TV dengan base OS Android TV 14 ya yang terbaru dengan spek SoC nya MediaTek Pantonic 700 atau MT9653 dengan 4 core ya A73 dengan kecepatan di 1400 mHz, grafik Mali G52 terbaru 2EE, RAM 3GB dan penyimpanan internalnya nih di 32GB. Lanjut nih, yang keempat nih datang dari Hisense lagi nih, seri U7N 2024 55 inch yang turun harga nih di 2025 di 10 jutaan. Wow, salah satu yang masih dibilang value for money di 2025. Pastinya juga sudah ulat ya dengan lapisan filter, quantum dot dan backlightnya mini LED dengan 4K 144 Hz natif dengan PRR 144 Hz dan HSR 240 Hz Full HD. Sudah support HDR10 Plus dan Dolby Vision EQ. Pastinya juga menggunakan panel PA dengan color gamut yang cukup luas nih di 97% DJI P3. Untuk kedalaman warna di 10 bit ya, 8 plus apersi. Static kontrasnya di 5000/1. Untuk brightness tipikalnya di 500 nits dan peak brightnessnya nih di 1300 nits, paling terang di kelas 10 jutaan. Pastinya juga dengan full array local dimming, di mana titik dimming zone-nya di sekitar 240 di 55 inci. Untuk gaming sudah lengkap juga nih di kelasnya. Fitur game modenya seperti PRR dan lainnya juga sudah support
begitu juga gambarnya juga sudah AMD FreeSync Premium Pro, dan untuk HDMI 2.1 nya full bandwidth-nya juga tersedia ya di HDMI ketiga dan 4 untuk 4K 144 Hz dan DLG-nya di 240 Hz-nya. Nah, untuk OS-nya menggunakan PIDA 7 ya. Sebelumnya harusnya sudah PIDA 8 di 2025 ya di tahun ini. Untuk speknya dengan High-View Engine 4K, nggak pakai AI ya seperti U6Q. Grafik Mali-nya Mali G52 yang lama, bukan MC1. Untuk RAM-nya 3GB dan internal untuk penyimpanannya di 32GB. Yang terakhir nih, pendatang baru juga di TV QD Mini LED dan baru rilis di kuartal kedua tahun ini dari Changhong. Untuk 10 jutaan dapat 65 inci. Wow, Changhong QD Mini LED KN9S1 sudah 4K 60 Hz serta PR-nya di DLG di 2K 120 Hz. Sudah support HDR10 dan Dolby Vision, menggunakan panel PA dengan color gamut di 93% DJI-P3. Kedalaman warnanya 10 bit 8 plus, FRC rasio kontrasnya di 5000 banding 1. Untuk brightness tipikalnya nih 350 dan peak brightnessnya di 450 nits. Pastinya juga full array local dimming dengan titik dimming zone di 112 dimming zone di 75 inch. Mungkin 55 tuh mungkin di 80-an ya. Untuk gamingnya pastinya juga sudah ada game modenya nih, sudah aktif PRR dan AM-nya. Tapi untuk gambarnya kayaknya belum tersedia ya. Untuk HDMI-nya sudah 2.1 dengan HDMI ketiga dan keempat untuk 4K 60 Hz dan DLG 2K 120 Hz. Untuk OS-nya menggunakan Google TV dengan base OS Android 14. Untuk speknya menggunakan 4 kali Cortex A55 dengan grafik Mali G52 dengan RAM 2GB dan penyimpanan internalnya cuma di 16GB. Akhirnya sampai juga nih ke kesimpulan dari 5 rekomendasi TV QD Mini LED 10 jutaan untuk nonton Netflix dan game di PS5 Pro atau nantinya PS6. Sudah sangat value for money banget ya di 5 rekomendasi TV ini. Pastinya gue kasih pilihan sesuai kebutuhan kalian lagi nih. Yang pertama, ruangan yang terang, banyak jendela besar dan lampu. Disinilah TV Mini LED jadi peran utamanya nih, dimana 10 jutaan kalian bisa ambil Xiaomi TPS dengan typical brightness-nya di 600 nits dan Hisense U7N di 500 nits. Untuk keduanya juga sudah 1000 nits lebih untuk peak brightness-nya. Untuk ruangan tertutup dan remang-remang kalian bisa ambil TCL C6K dan Hisense U6Q. Untuk kebutuhan yang lebih banyak untuk nonton siaran TV lokal dan YouTubean ya, kadang-kadang bisa ambil Hisense U6Q dan Hisense U7N karena pastinya upscalingnya lebih baik untuk konten HD ya. Yang lebih banyak nonton Netflix dan YouTubean nih, kadang-kadang bisa ambil Hisense U7N, TCL C6K dan Xiaomi TPS serta Hisense U6Q sesuai urutan ya. Kalau nggak familiar dengan OS PIDA bisa ambil Google TV nya dari TCL atau Xiaomi. Dan kalau pengen nih speknya paling baru atau dengan AI, ambil yang U6Q dan C6K. Yang kebutuhan utamanya nih untuk gaming seperti konsol game PS5 Pro dan PS6 nantinya ya, bisa ambil TCL C6K dan Hisense U7N ya dengan 4K 144 Hz dan DLG-nya di 240 Hz. Yang mana respon time dan import lag-nya lebih baik ya, apalagi TCL C6K game mode responsifnya lebih cepat dikarenakan panel XPA dan micro OD-nya. Keduanya juga sudah AMD FreeSync Premium Pro. Jadi kalau bermain dengan HDR, warna tidak tiring dan stuttering. Untuk NVIDIA G-Sync compatible juga tersedia ya untuk main di mode PC
untuk yang punya grafik Nvidia pastinya. Untuk pilihan lain nih dengan 65 inci, karena ada beberapa orang yang lebih pilih untuk gedenya ya, mungkin kebutuhannya untuk yang banyak ya, untuk nonton sampai 4 atau 5 orang, tapi sayangnya harus mengorbankan banyak ya, seperti kualitas layar dan fitur gaming. Bahkan untuk speknya bisa ambil Changhong KN9S1, dimana menurut gue ya, titik local dimming yang sedikit dan typical brightness yang di bawah 400 nits belum bisa disebut mini LED, sama seperti pilihan lainnya nih TCL C6KS yang mungkin cocoknya disebut full array local dimming saja. Tapi balik lagi nih, pilihan ada di teman-teman semua. Nah, di belakang gue ada TV Xiaomi TPS dan TCL C6K. Yang masih penasaran nih dengan kedua TV mini LED ini, coba tulis di kolom komentar nih kalau pengen kita battle. Nah, kalau like-nya lumayan cukup banyak, kita pasti akan battlein. So, sekian video gue kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, dan bantu kita ke 100.000 subscriber. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching and bye-bye.